Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11. Baik, perkenalkan nama saya Alan Daliantara dari SD Negeri 2 Lapang Besar yang nantinya akan berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Rica Salvia, berasal dari SD Negeri Muara 2. Di sini saya sebagai coaching. Saya Supeni dari SD Negeri 2 Sidokayo. Saya di sini berperan sebagai coach. Oke, baiklah. Untuk proses coachingnya, untuk mengefisiensi waktu, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supeni. Waalaikumsalam, Pak Ahlan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik ya. Baik, Bu Supeni, sebelum kita mulai proses coaching, di sini perkenalkan saya sebagai observer yang nantinya akan mengamati proses coaching dari Bu Supeni. Siap, Pak. Baik ya. Namun sebelum Ibu mulai proses coaching, di sini terkait dengan rubrik penilaian, ini ada beberapa yang nantinya akan saya observer, yang akan saya amati dalam proses coaching. Oke. Nanti rubrik penilaian observasinya itu ada beberapa penilaian seperti prinsip dalam seorang coaching, pemikiran, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nanti ada kompetensi itu dalam proses saya melakukan observasi, seperti kompetensi dalam present, kehadiran penuh, terus ada menempatkan aktif menggunakan rasa. Nantinya ada Ibu Supeni mengajukan pertanyaan yang berbeda kepada coachnya. Sejauh ini bisa dipahami, Bu? Iya, Pak. Alhamdulillah, ya. Nanti pada saat Ibu Supeni melakukan coaching, saya berharap sekali nih dengan Ibu Supeni ada alur cerita. Misalnya ya, Bu Supeni sebelum memulai proses coachingnya, ini ada pertanyaan tematik. Yang pertama tadi, sini saya sudah mencatat Ibu ya. Ya. Kira-kira untuk kompetensi coaching yang mana nih yang akan Ibu kembangkan nih? Kira-kira. Ya. Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, Pak. Oh, alhamdulillah kalau Bu ya mendengarkan secara aktif menggunakan rasa, Bu ya. Iya. Terus pematik kedua, ini terlihat indikator pencapaian pola pikir yang bagaimana yang dikembangkan. Saya akan menyesuaikan proses coaching dengan alur filter. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja Bu Supeni melakukan coaching dengan Pak. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa lagi ya Bu Rika. Oh iya, bagaimana kabar selama ini? Aman-aman aja Bu Rika? Alhamdulillah baik, Bu, kabarnya. Tapi ini lagi sedang tidak baik sih, Bu. Ada sedikit permasalahan nih dengan siswa saya. Oh iya, kalau nggak keberatan boleh nggak bisa cerita sedikit menghadapi siswa saya di kelas nih, Bu. Paling nggak keberatan sih meluangkan waktunya. Oh begitu, boleh saja Bu Rika. Alhamdulillah sekarang saya sedang santai kok Bu. Oh iya, kalau boleh tahu apa nih permasalahan yang Ibu Rika hadapi? Jadi gini nih, Bu, saya kan sekarang sih menjadi wali kelas kelas 6 nih, Bu. Jadi siswa saya ini membuang sampahnya sembarangan, Bu. Ada yang di depan pintu kelas, ada yang di halaman sekolah, ada yang di dekat kantor. Dan yang lebih parahnya lagi, Bu, mereka itu membuang sampahnya dalam laci, Bu, dalam laci kelas. Itu sampah-sampah yang bukan mereka jajan itu loh, Bu. Tapi udah di kelas itu di kelas, di halaman, di kantor itu sudah tersedia tong sampah. Tapi mereka tuh masih aja, Bu, buang sampahnya sembarangan. Oh begitu ya Bu Rika. Kalau saya simak dan pahami, arah perbincangan kali ini Bu Rika ingin membahas permasalahan tentang sampah ya Bu, di mana murid kelas 6 yang kebetulan sekali Ibu Rika sekali wali kelasnya dan mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Iya, Bu. Jadi di sini nih tujuan saya ini ingin mencari solusi nih, Bu. Gimana
cara mengatasi masalah yang saya hadapin ini loh Bu, supaya anak-anak itu tidak membuang sampah sembarangan dan bisa tertib gitu dan menjaga kebersihan. Kan enak kalau suasana bersih bukan Bu di lingkungan sekolah. Oh iya Bu, saya bisa memahami. Tapi sebelum ketemu solusinya, apakah Bu Rika tahu kira-kira apa penyebab dari mereka kok membuang sampahnya bisa sembarangan tempat dan tidak bisa menjaga kebersihan kelasnya itu? Apa penyebab menurut Ibu Rika? Kalau saya perhatikan Bu ya, anak-anak ini masih kurang kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya Bu. Saya heran ini dengan anak-anak ini Bu. Jadi penyebab permasalahan ini belum ada kesadaran diri mereka ya Bu untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya Bu, tapi ada sih Bu beberapa siswa yang sudah sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi kan sebagian besar dari mereka masih membuang sampah yang sembarangan Bu. Kemudian selain kurangnya kesadaran dari mereka, kira-kira ada lagi nggak penyebab lainnya Bu Rika? Seperti penyebabnya itu belum memahami bahaya dari lingkungan yang kotor Bu. Kalau lingkungan kotor kan bisa menyebabkan sarang penyakit Bu, seperti contohnya nih Bu ya, kalau di dalam laci itu Bu berbahaya banget kan Bu. Kalau dalam laci itu kan kalau ada sampah kan bisa jadi tempat sarang nyamuk Bu, itu kan lebih berbahaya lagi kan Bu untuk anak-anak. Betul. Memang zaman sekarang ini kita perlu aktif menyusun strategi ya Bu, supaya anak-anak memiliki kesadaran tentang menjaga kebersihan ya Bu. Nah, ini adanya penyebab kurangnya kesadaran, tidak tahu dampaknya dari membuang sampah sembarangan dari permasalahan tersebut. Menurut Bu Rika, solusi apa yang cocok untuk meningkatkan kesadaran mereka agar tertib menjaga kebersihan sekolah Bu? Jadi gini Bu, saya kan punya rencana nih nanti di kelas saya akan menerapkan. Saya akan terapkan ini sebelum pembelajaran nih Bu. Saya akan coba menayangkan beberapa video, di mana video itu berisi tentang dampak membuang sampah sembarangan. Dan di situ mereka atau siswa saya itu bisa melihat tuh Bu, kalau kita membuang sampah sembarangan dampaknya itu apa. Dan akan mengajak siswa, sesudah itu saya akan mengajak siswa untuk membuat poster untuk tulisannya untuk menjaga kebersihan, dan juga saya akan memasukkan ke dalam kesepakatan kelas nih Bu, supaya mereka itu membuat kesepakatan kelas menyepakati untuk menjaga kebersihan Bu, baik di kelas maupun di luar kelas. Sangat bagus itu Bu idenya, membuat poster, menayangkan video-video. Kira-kira ada solusi lain nggak yang lebih bagus lagi Bu? Kalau bisa, ini kan masalah kelas, bisa saja masalah ini terjadi di kelas-kelas lain. Bagaimana cara Ibu menyikapinya? Iya nih Bu, saya punya rencana nih. Memang pada dasarnya ini bukan hanya masalah di kelas saya saja sih Bu, hampir ya Bu ya di kelas-kelas lain. Saya mempunyai rencana, nanti saya kan akan ada kegiatan K5 nih Bu bulan depan, dan kebetulan saya ini sebagai koordinator K5. Nah, nanti saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah Bu, melakukan setidaknya kan saya membuat laporan kepada kepala sekolah, karena kepala sekolah kan pemangku kebijakan untuk mengambil tema K5-nya itu adalah tema gaya hidup berkelanjutan Bu, dengan topik sampah itu tanggung jawabku, agar mereka fokus untuk menumbuhkan kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya Bu. Luar biasa Bu Rika. Ada ide untuk menerapkan kegiatan K5 terkait masalah yang Ibu hadapi. Oh iya Bu, tiap-tiap solusi pasti memiliki komitmen. Kira-kira komitmen apa saja yang akan Ibu lakukan agar rencana aksi berjalan dengan baik Bu? Oh iya Bu, memang saya berkomitmen Bu, saya akan melakukan penayangan video yang sudah saya katakan tadi. Saya akan membuat poster, saya akan membuat kesepakatan kelas dengan menggunakan metode segitiga restitusi agar siswa yang melanggar bisa mempertanggungjawabkannya Bu. Dan juga akan kegiatan K5 Bu, yang dimana di kegiatan K5 itu dengan tema kebersihan tadi ya Bu. Dan itu saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman-teman yang lainnya untuk mendatangkan
narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup atau narasumber lainnya, karena ini kan terkait dengan anggaran nih Bu, harus dapat dukungan juga nih dari warga sekolah lainnya. Ide yang luar biasa sekali ya Bu Rika. Sepertinya saya bisa adopsi nih. Oh iya Bu, sudah menceritakan ke saya dan sudah memaparkan semua dari masalah, penyebab, dampak, solusi, bahkan komitmen, serta semoga bisa berjalan dengan baik implementasinya ya Bu Rika. Oh iya, bagaimana perasaan Bu Rika setelah kita berbicara Bu? Alhamdulillah ya Bu, setelah saya ngobrol, setelah saya sharing sama Ibu tentang permasalahan saya merasa sedikit lega nih Bu. Sedikit lega karena permasalahan yang tadinya menghantui saya, setelah saya cerita saya mendapatkan solusinya nih Bu. Ternyata rencana saya itu ternyata memang rencana yang baik Bu. Alhamdulillah ya Bu Rika, sama-sama. Semoga bisa diterapkan ya Bu Rika di sekolah itu. Semangat ya Bu Rika. Iya Bu. Amin Bu, terima kasih Bu. Sepertinya saya cukup ya Bu ininya curhat sama ibunya. Nanti lain waktu saya boleh cerita lagi ya Bu ya sama Ibu. Ya, baik Bu Rika. Kalau sudah tidak ada yang lagi yang dibicarakan, saya juga mau pamit Bu. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Kalau gitu saya izin ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Speni ya, proses coaching Iya, sudah Pak. berjalan dengan baik, terutama dengan apa? Alur kita juga tadi saya sudah catat tuh ya, sudah untuk Ya. dan baru bertanya. Nah, dan juga di pertanyaan tematik di awal tadi, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu mendengarkan secara aktif ya. Iya. Menurut saya tadi dalam pengalaman saya sudah ada timbal balik nih dengan coaching juga. Nah, saya rasa kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, amin Pak. Oke, terima kasih Bu Speni. Ya, Bu Rika. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hasil dari supervisi dan coaching kami sudah selesai. Akhir kata saya Alan Dalentara Saya Rica Safia. Saya Supeni. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.